fraksi bidang aspirasi masyarakat, jadi semua aduan yang masuk ke fraksi kita pelajari, kita analisis. Pada masa yang lalu tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Nah, karena itulah sebagian kesan dari para korban, para anggota masyarakat tulis ada semacam membuang tanggung jawab kepada aparat penegak hukum saja. Nah, OJK pun hanya menunggu secara pasif sampai hari ini. Apa bisa melakukan upaya rumah membawa pulang buruan Interpol. Demikian kurang lebihnya yang mulia dalam perjalanan gagal bayar asuransi Wanarta ini yang menurut kami menjadi tragedi besar bagi pemilik polis asuransi. Kepercayaan terhadap dunia asuransi begitu sinistis bagi sebagian korban Wanarta. Cukup lama waktu yang ditunggu-tunggu. Karena itu kami mewakili pemegang polis Wanarta, korban pemegang polis Wanarta. Kami ingin merangkum kesimpulan untuk mengangkatnya. Pertama, pemegang saham pengendali Evelyn Larasati Fadil dan Manfred Amin Bensruka serta Desananta Bensruka yang dalam status Interpol bisa dipulangkan. Kami mohon dukungan untuk dikembalikan ke Indonesia, dilaksanakan proses peradilan dan pertanggungjawaban pidana serta pemulihan hak konsumen asuransi di Indonesia. Ada presiden yang mulia, kalau tidak salah ingat, saya pernah refer kepada dua peristiwa. Satu pengembalian Polri Lumua yang dari Belanda banyak itu pernah dilakukan dan itu berhasil. Yang satu lagi David, saya lupa. Nanti sebagian informasi ada dari teman kami, kemudian warga negara asing menjadi korban. Nah, ini besar harapan kami yang dapat kami sampaikan sebagai permohonan dan rekomendasi yang mungkin kami harapkan dapat dari Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 6 DPR yang sangat kami hormati. Kemudian singkat kami sampaikan mungkin nanti ada tanggapan atau penjelasan tambahan dari beberapa rekan kami Republik Indonesia di Washington DC, dan sampai saat ini belum ada hasil yang atas laporan kami, dan kami diminta untuk melakukan koordinasi dengan Interpol Jakarta dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, dalam perjuangan pengembalian asuransi yang digelapkan 15 triliun dengan pemegang harus mencapai kurang lebih yang mulia setelah kami identifikasi 26.000 pemegang polis apa kami. Kami mengupayakan upaya lewat langkah judisial dan Mahkamah Konstitusi yang kami lakukan untuk mengubah undang-undang tentang kewenangan tunggal OJK selaku penyelidikan. Dan kami melakukan juga citizen lawsuit atau berjalan class action ke pengadilan, namun hasilnya jauh dari memuaskan dan menyedihkan bagi kami. 9 bulan kurang lebih persidangan, hasilnya NO, hasilnya tidak dapat diterima. Buat apa menangani perkara kalau sudah 9 bulan terus menganggap secara formal pengaduannya tidak diterima? Iya, gugatannya tidak diterima. Namun kami tetap memperjuangkan itu, walaupun ada insiden sampai meninggalnya salah satu. Seluruh asetnya pemegang polis sejumlah 672 miliar ya mulia, 719.136.643,63. Nah, jumlah ini sebenarnya sudah pernah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia lewat putusannya ada tindak pidana korupsi MA nomor 293 tahun 2021, 24 Agustus 2021, putusan pengadilan tingginya 6 Pinsus 2020 Februari 2021 dan putusan pengadilan negerinya 26 Oktober 2020. Nah, eksekusi terhadap uang ini sudah dilakukan sebenarnya dalam bentuk rampasan terhadap aset yang kalau kami lihat sebenarnya ini bagian dari setoran premi asuransi konsumen dan konsumen dari para pemegang polis yang sejatinya, dan ini sudah dikembalikan ke kas negara melalui penerimaan bukan pajak yang menurut kami sebenarnya kan mestinya dikembalikan kepada konsumen pemegang polis. Itu sebenarnya harapan yang sekarang ini real ada pada kas negara. Kalau tidak salah izin yang mulia pernah dulu kasus dana haji dan
sebagian juga bisa dipulangkan karena ternyata Berapa juga itu 600? Itu 600 izin yang mulia 672 miliar 719 juta 136.646 rupiah. Jadi 670 hampir 603 miliarnya itu ada di dalam kas negara, sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Nah, pertanyaan kami kenapa itu menjadi uang milik negara, padahal itu adalah sebenarnya kalau kami cek kembali itu sebenarnya bagian dari premi asuransi dari para konsumen yang sebenarnya ya tentunya bukan milik negara, milik masyarakat. Tentunya akan berharap Ibu Pimpinan Komisi 6 dan jajaran dapat mendorong ini untuk mengembalikan kepada masyarakat, walaupun jumlahnya mungkin tidak sesignifikansi jumlah polis yang mereka pakai, tapi setidaknya itu harapan yang real yang mereka dapatkan. Demikian, terima kasih Ketua dan Bahwa Perdata 1365, barang siapa yang merugikan maka pihak itu harus mengganti. Artinya negara dalam hal ini sudah ikut merugikan konsumennya. Nah ini yang maksud saya dari Presiden kita coba dudukkan bahwa korban ini perlu kepastian untuk pencairan dananya. Proses hukumnya oke, karena ada doktrin putusan pidana itu tidak meninggalkan kewajiban keperdataannya. Nah ini yang artinya saya agak riskan tadi disampaikan oleh Pak Profesor Firman. Jadi kondisi-kondisi itu yang akhirnya konsumen ini sebenarnya negara ini harusnya hadir. Negara ini harus hadir bersama masyarakat untuk melindungi hak-haknya. Dan efeknya adalah saya baca 3 bulan yang lalu, efeknya kepada bisnis asuransi itu sendiri sekarang menurun. Kepercayaan publik terhadap asuransi. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi, terakhir. Mereka nggak diapa-apain, ditangkap kagak, disuruh ganti kagak, ya kan? Bahkan perlu diketahui, OJK ini mendapatkan uang, ya kan? Bulanan ini dari pelaku usaha itu kan berasal dari asuransi kami. Sebenarnya kami yang mereka mengambil dari asuransi kami, diambil berapa persen per mil untuk disetor ke OJK. Sebenarnya kan kami yang membayar OJK. Yang seharusnya dengan kami membayar OJK, OJK memberikan perlindungan kepada kami, bukan malah kepada pelaku usaha. Nah, kami melihat begini, OJK hanya menjadikan slogan melindungi konsumen ini menjadikan trik buat dia, supaya dia dapat power gede. Wah, melindungi, gue mesti dapat power besar melindungi masyarakat. Tapi ujung-ujungnya hak kami tidak pernah dikembalikan. Seluruh perusahaan asuransi nasabahnya sama, kan kami berkomunikasi dengan beberapa perusahaan asuransi nasabahnya. Kami berkomunikasi dengan mereka. Nah, jadi ini yang menjadi kendala ke depan, bahwa konsumen ini sangat rentan, ya kan? Bahkan kemarin itu kami sudah dengar kasus Taspen semua, ya kan? Ini warnanya semua OJK, ya kan? Jadi kalau OJK-nya seperti ini, ke depan akan terulang lagi, dan konsumen yang jadi bawa beban. Yang membahayakan artinya kan uang masyarakat ini kan uang negara sebenarnya, aset negara. Dengan adanya uang kami bisa membeli belanja. Tapi sekarang uang cash kami ini, mereka ini kan ngambilnya bukan taruh di sini, mereka dibawa keluar negeri. Artinya ribuan triliun uang cash flow-nya di Indonesia ini dibawa lari ke luar negeri. Itu akan mengguncang stabilitas ekonomi kita. Karena mereka tidak taruh uang di sini, karena mereka punya cara untuk lari uang cash keluar. Kenapa? Karena kan mereka tidak taruh aset di sini. Seperti Wanarta, modalnya 100 miliar, tapi dia ngelola aset 15,9 triliun. Sisanya uang cash semua, yang mudah dibawa lari. Beda kalau dia buka pabrik di sini, buka aset kan, asetnya mesti kita cegah. Tapi kalau uang cash sangat mudah. Nah itu artinya capital flight yang sangat tinggi yang mudah dilarikan, dan itu akan mengganggu perekonomian di Indonesia. Karena kami sudah hitung itu
Cash kami 15,9 triliun. Kami sudah hitung sama semuanya. Itu sampai ribuan triliun. 15 sampai 16 triliun itu nilai polisnya. Iya. Nilai polis. Yang utang berarti utang kami. Iya. Ya kan? Karena ini produk kami produk ini seperti deposito. Iya. Betul. Jadi kami sekali nabung. Ya. Jadi misalnya kami punya polis, kita taruh uang 100 juta. Ya kami tabung 100 juta. Dan itu ada waktunya 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Ya kan? Tapi di dalam itu kami dapat proteksi jiwa. Kalau kami nabung di bank kan nggak dapat proteksi jiwa, tapi kami nabung di situ. Nah, sebenarnya sama kayak deposito lah, ya kan? Artinya uang cash yang ada di Indonesia ini lari keluar. Sebenarnya itu sangat membahayakan sih. Kalau secara kenegaraan itu sangat membahayakan uang cash yang lari di kabur ini. Dan itu nilainya udah ribuan triliun. Bayangkan itu bisa bayar utang negara. Ya kan? Nah, itu jadi yang kami sampaikan sebagai konsumen bahwa ya kami berharap perlindungan konsumen ini melalui Komisi 6 bisa lebih diperbaiki dan dikuatkan. Kalau enggak, ke depan kita akan babak belur. Ya kan? Akan berulang lagi. Ya kan? Kemarin kasusnya mungkin 10 tahun yang lalu cashnya di bank. Sekarang punya asuransi nih. Berapa banyak asuransi yang dibawa sama mereka, gitu loh. Jadi mereka hantam dari sana. Ya kami sih berharap dengan adanya kasus kami ini, kami mau teman-teman ini ya kan berjuang terus, walaupun kami tahu sangat minim, tapi kami tetap berjuang karena kami mau ke depan jangan sampai lagi konsumen diperlakukan seperti ini. Itu yang menjadi visi dan misi kami semua. Ya, itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak Firman dan semuanya, tidak saya sebut satu persatu. Pertama, terima kasih sudah hadir. Ini kan sebenarnya permintaannya ke fraksi ya. Tapi ketika kita bicara, ketika ada paparan, ini sangat inline banget dengan yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Komisi 6. Karena Komisi 6 hari ini sedang merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan so far selama ini kita belum banyak mengeksplor lebih banyak karena memang baru ya, masih panjang perjalanannya, masih panjang. Tapi saya sangat bersyukur, meskipun bukan bersyukur karena ada kasus, tapi enggak, masukan dari Bapak Ibu tentang isu ini penting untuk memperkaya kami supaya tidak ada kasus-kasus yang akan terjadi lagi gitu. Karena benar kasus tentang gagal bayar atau perampokan terhadap uang konsumen itu, pemegang polis itu tidak hanya di Wana Arta saja, banyak sekali. Saya termasuk korbannya juga. Saya di Bumi Putra. Lama banget lah ya, udah bertahun-tahun lah. Pertama kali awal-awal menginjak ke Jakarta karena kita kan nabung ya, itu kan dalam rangka nabung pendidikan. Kita sudah mulai punya anak, kita udah berpikir nih gimana caranya supaya pendidikan anak kita ini bisa berlanjut. Kita kan nggak tahu nih perjalanan seperti apa gitu. Jadi itu pun juga sampai hari ini nggak bisa diklaim juga nih Bumi Putra itu. Dan ini banyak kasus kayak gitu. Banyak banget, artinya memang penting untuk dikunci. Tadi Pak Dhani juga bilang memang undang-undangnya tidak berpihak kepada konsumen gitu. Jadi perlindungan konsumen ini memang penting banget, karena ini kan dolimnya luar biasa. Dolimnya luar biasa, apalagi jelas-jelas dirampok. Karena orangnya langsung pergi kan, ownernya langsung pergi ke luar negeri, yang kemudian ya nggak bisa susah untuk dimintakan pertanggungjawaban. Yang jelas isu tentang ke OJK nanti kita pasti akan diskusikan di fraksi, saya akan obrolkan dengan teman-teman di Komisi 11. Lalu kemudian tentang bagaimana si owner atau siapa namanya tadi, Pak Cokro ya, Evelyn itu juga bisa dipulangkan dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang kita punya. Lalu kemudian juga termasuk juga ini
permintaan uang yang tadi hasil dari eksekusi perampasan dari aset dari perusahaan itu bisa dikembalikan kepada pemegang polis, karena memang pemegang polis selama ini belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali, itu luar biasa, itu 15 triliun, banyak banget. Kita akan tindak lanjuti, Pak. Jadi ini juga tidak bisa sendiri, artinya kalau kami di Komisi 6 akan ngomongin, kita akan perdalam itu. Makanya tadi saya minta teman-teman dari Komisi 6 dari daerah juga hadir itu untuk memperkuat dalam perlindungan konsumennya. Masih banyak nanti bisa jadi kita akan undang kembali untuk bisa memperdalam, terutama ke teman-teman panja. Lalu kedua tentang OJK, ini juga kita harus diskusi dengan teman-teman, harus ngobrol dan harus ada treatment terhadap OJK supaya teman-teman di Komisi 11 supaya tidak ya jelas harus ini ya. Nyatanya tadi sudah jelas itu sudah sakit, tetapi tetap aja dipersilakan atau bahkan nggak ada omongan apapun kepada warga sehingga warga terjerumus ya kan gitu, karena nggak tahu gitu ya. Nah, termasuk juga untuk memulangkan, kita pasti akan koordinasi dengan teman-teman di Komisi 3 untuk bisa seperti apa, karena mekanismenya saya belum tahu juga. Ini di fraksi juga nanti akan saya bicarakan juga. Lalu apalagi tadi tentang pengembalian polis ya. Dapat menyampaikan keluhan kami kepada Bapak Ibu Dewan sekalian yang kami hormati. Saya mau bercerita tentang penemuan saya tentang buronan ataupun dari pihak owner Warata sendiri. Jadi semua ini bermula berdasarkan dari kekecewaan kami sebagai korban, kekecewaan kami terhadap hukum di Indonesia, di mana kami selama ini para korban berjuang sendiri, dan setiap kami bertanya kepada otoritas ataupun instansi di Indonesia di mana sang owner ini, mereka semua bilang tidak tahu, atau ibaratnya mungkin saling menutupi atau apa, kami tidak tahu. Yang membuat kami kecewa pada saat owner sudah dinyatakan sebagai DPO dan sudah diterbitkan red notice, tetapi OJK masih bisa berhubungan dengan para owner. Mereka melakukan Zoom meeting dalam mengangkat tim likuidasi. Itu kan nyakitin sekali. Mereka sudah DPO, sudah red notice, tapi OJK melakukan Zoom meeting untuk mengangkat sebuah tim likuidasi yang sampai hari ini, detik ini kami tidak mempercayainya. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari mereka. Dari kekecewaan kami, sehingga pada tanggal 4 Oktober 2023 saya sendiri berangkat ke Amerika. Karena sebelum kami berangkat, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Indonesia maupun teman-teman di Amerika bahwa benar ini buronannya ada nih, dia tinggal di Beverly Hills. Berdasarkan data-data dan informasi yang saya dapatkan, maka tanggal 4 Oktober 2023 saya berangkat ke Amerika. Setelah sampai di Amerika, kami berkoordinasi lagi di sana. Tepatnya di tanggal 10 Oktober 2023 saya langsung datang ke Beverly Hills. Kami memang itu udah persiapan dari saya. Tadinya saya pikir hanya ingin bertamu, seolah-olah kami bertamu lah, jadi saya sudah siapkan kue atau apa. Tetapi karena memang rumahnya itu di mansion, ibaratnya pengamanannya sungguh ketat sekali. Jadi pada saat saya sampai di gerbang utama, saya sudah di stop sama security. Jadi ditanya mau tujuannya kemana, saya bilang ke Beverly Hills, alamatnya itu di Beresford Road 11490. Itu langsung security-nya bertanya, kamu mau kemana? Ini saya mau ke rumah Ibu Evelyn, saya bilang. Oh dari mana? Gini-gini, tunggu sebentar ya, karena sistemnya dia perumahan elit. Jadi seperti kalau kita ke apartemen, setiap ingin bertamu, security itu akan cek kan langsung ke rumah dengan melalui telepon yang sudah langsung direct ke setiap rumah. Dan saya puji syukur bahwa ini merupakan jalan dari Tuhan ya. Memang sebelum saya berangkat, saya sudah menyerahkan semuanya ke Tuhan, apapun yang terjadi. Dan saat itu security
menelpon ke rumah Evelyn dengan di speaker, dan saya pun merekamnya tanpa dilarang. Padahal orang Amerika itu paling anti dilarang dan mereka punya privasi yang sangat gimana. Tapi pada saat itu dia membiarkan saya merekam. Pada saat dia telepon ke rumah yang bersangkutan di speaker, sehingga pada saat saya merekam itu kedengaran semua suaranya. Dan kebetulan sekali, dan bukan kebetulan sebenarnya, ini udah jalan Tuhan, Evelyn yang disuruh ngangkat itu sama Tuhan ibaratnya, supaya menyatakan bahwa dia memang ada di rumah itu, dan Evelyn-nya yang mengangkat, bukannya pembantunya atau ajudannya atau siapapun, Evelyn-nya sendiri. Jadi dia mengangkat dengan jelas, dia berbicara dengan security bahwa saya pun tidak diizinkan masuk, malahan saya diinterogasi. Pada saat saya panik, saya menelpon Prof. Firman selaku ketua tim lawyer kami dan Pak Johannes selaku ketua aliansi kami. Saya gimana nih? Saya sudah menemukan buronan itu ada di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya kan sebagai masyarakat sipil ya takut banget ya, betul cemas, semua campur aduk. Oke, langsung adukan permasalahan ini ke Komjen LA. Jadi keesokan harinya saya tanggal 11 Oktober langsung saya ke Komjen LA melaporkan semua kejadian tentang penemuan buronan ini. Karena saya sebagai masyarakat sipil, saya kan nggak tahu hukum ya. Saya berpikirnya saya udah nemuin sang buronan nih, mestinya dari negara. Support saya dong, ayo kita tangkap gitu. Pikiran saya begitu, Bu. Saya tadinya tidak mengerti sama sekali. Ternyata prosesnya begitu berbelit dan mereka menyatakan bahwa Komjen LA tidak mempunyai atase yang berhak untuk menangkap sang buronan. Jadi selama masalah itu mereka bilang mereka akan teruskan ke KBRI di Washington. Jadi saya menunggu kurang lebih sampai kurang lebih 2 minggu. Jadi penemuan saya di tanggal kurang lebih tanggal 23. Tanggal 23 atau 24 Oktober saya dapat jawaban dari KBRI Washington bahwa mereka sudah menerima laporan saya tentang keberadaan buronan tersebut, tetapi mereka pun tidak bisa bertindak langsung. Saya disuruh pulang untuk berkoordinasi dengan Barreskrim, dengan Kedubes Indonesia, dengan Kemenlu. Saya kan jadi bingung ya, ini buronan udah di depan mata, tapi saya prosesnya disuruh nunggu 2 bulan, 2 bulan pun saya disuruh pulang. Lah, ini ibaratnya saya terus terang dia bantuin negara. Iya, justru itu, Bu. Saya sebagai rakyat, saya bingung hukum apa ini. Saya nemuin penjahat buronan bukan hanya DPO tapi reportis. Reportis itu artinya sudah menjadi musuh beberapa negara. Kalau nggak salah 136 negara itu tergabung dalam perjanjian reportis. Lalu apa yang dilakukan? Sampai pulang ke Indonesia pun saya langsung lapor ke Barreskrim. Saya buat LP-nya. Saya lapor ke Kemenlu. Lalu saya juga sudah ke Komnas HAM, semua kita boleh bilang sudah semua instansi ya Pak ya kita laporkan. Tetapi sampai hari ini boleh bilang 1,5 tahun lebih, batang hidung sang buronan yang sudah ketahuan tempat tinggalnya tetap nyaman. Malahan saya masih dapat informasi dari teman-teman di Amerika, mereka masih santai minum Starbucks pakai ajudan lagi. Artinya apa? Mereka sama sekali tidak takut dengan hukum Indonesia, dan menurut saya mereka menyepelekan hukum di Indonesia. Apakah hukum kita kalah dengan orang seperti buronan kayak begini, penjahat keuangan? Apakah hukum kita dilecehkan? Saya bilang iya. Kenapa? Mereka dengan terang-terangan mereka tidak takut. Artinya apa? Kita harus ada tindakan buat tegakin hukum kita ini supaya dipandang buat para pelaku usaha kejahatan. Jangan kamu main-main dengan hukum Indonesia. Kalau ini dibiarkan dan tidak ada tindakan, saya berani jamin akan lahir penjahat-penjahat baru, akan lahir mafia-mafia baru. Karena kenapa? Hukum mereka merasa bisa dipermainkan, dilecehkan, mungkin dibeli ya. Maaf Ibu Bapak, saya terus terang bicara apa adanya saya sebagai korban yang warga negara Indonesia, menyampaikan keluhan saya kepada Bapak Ibu yang saya hormati selaku perwakilan dari rakyat. Terima kasih Bu. Pak Aaron. Saya dengan Aaron. Pak Aaron ini kan bantuin negara sebenarnya. Nah ini harus ini Komisi 1 juga, ini Kementerian Luar Negeri ya ini ya.
dan ini. Kita akan angkat itu, Pak. Kita akan angkat. Siapapun nanti, saya sama Mas Daniel udah kita harus angkat itu supaya diurus. Oke lah, ada ke teman-teman ada pengembalian, tetapi hukum itu harus berlaku sama dia. Hukum harus berlaku, kalau enggak ya nanti akan ada lagi nih yang melakukan hal seperti itu, ngerampok uang rakyat yang enggak seberapa. Bagi dia mungkin uang 3 miliar enggak seberapa, tapi bagi masyarakat kecil banyak banget itu, hidup seumur hidup itu buat pendidikan mereka. Gila itu. Nah, ini yang harus nanti kita akan follow up itu, kita akan follow up dan kalau perlu kita akan ngomong ke media juga gitu. Bahkan ada informasi saya sebagai warga Amerika Serikat yang sudah lama tinggal di Indonesia lebih dari 20 tahun, dan jumlah uang yang aku nabung itu hasil dari nabung uang selama 10 tahun termasuk bantuan dari orang tua semasa itu. So itu jumlah uang yang sangat besar buat saya. Yang baru didiskusi, katanya ada diskusi dengan OJK bicara lewat Zoom call, itu dengan Oki, itu Oki sendiri ya, itu yang bicara dengan Oki. Ketua Dewan Komisaris OJK. Mohon maaf ya sebelum saya lupa, mohon nanti yang diceritakan Pak Eron tadi, sama termasuk informasi tentang video call Zoom pakai dengan OJK itu, tolong saya dikasih narasinya, kronologinya seperti apa, ya, supaya kita punya dasar juga, ya, supaya kita punya dasar, ya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Oke, so itu laporan lewat Gatra, lewat majalah Gatra, ya. So ini terjadi, Zoom call terjadi pada 10 Desember 2022. Oke, so itu sudah ada bukti. Tentang hubungan yang lain, yang ini sudah pernah ada, ya, sudah pernah ada orang yang melakukan tindak penggelapan uang. Ada jumlah $139 juta penggelapan oleh David Nusa Wijaya, dia dipulangkan ke Indonesia. Itu sudah berhasil. Ada satu yang macam ada yang lainnya. Ada Maria Pauline Lumowa yang terkenal dari pembangunan dari BRI, ya, yang bikin pergantian logo dari kapal menjadi 4 anak. Itu pasti dekat itu cabang dekat Blok M Plaza, ya. Pasti kasih. So itu Maria Pauline Lumowa, dia menggelapkan $118 juta, itu dia juga dipulangkan. Dia lari-lari. Dan istimewa tentang Evelina, dia tidak lari-lari, itu berulang yang tidak suka lari. Dia merasa betah, sangat betah dalam kediaman si dia. Di Beverly Hills, ya, dan dia tidak kena kebakaran api beberapa bulan. Dia happy. So, dia orang psikopat. Ya, kalau customer service dan semua orang yang bertemu dengan dia dan bekerja sama, ada kerjasama yang wanita yang sangat baik, sangat sibuk dengan World Trade Organization dan ASEAN, dia juga gereja, ya. Tapi di sini dia orang yang tidak devil, atau orang sakit jiwa sebenarnya, psikopat, yang sangat narsis, yang sangat mau menjadi bilioner seperti Beyonce atau Oprah Winfrey. Ya, itu sesuatu yang dia melakukan. Dan dia sejak lama tinggal di Amerika ternyata. Dia student di Pepperdine University, ya, di Los Angeles. So itu pendidikan si dia di Amerika menjadi dia makin tidak peduli dengan orang lainnya. So ini bisnis keluarga, dia hancurkan bisnis dia sendiri.
sebagai korban dari mohon kepada Ibu Ketua Komisi 6 DPR beserta para anggota untuk kiranya memperjuangkan kami para korban asuransi agar dapat mendapatkan hak-hak kami berupa pengembalian dari polis kami yang selama 5 tahun ini tidak tentu nasibnya, sehingga kami semua merasa sangat menderita dan mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Terima kasih.